بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Quran, yang mana pada kajian kita kali ini akan membahas tentang autentisitas Muslim. Pada tema 60 yang lalu, dalam kesimpulan dikatakan bahwa ketika kita berpikir harus dalam simultan antara periode Mekah dan periode Madinah, dengan menggali nilai-nilai autentisitas Islam. Apa makna autentisitas seorang Muslim menurut kajian rasionalitas Quran, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan berada dalam ridha Allah. Kalau kita berbicara masalah autentisitas, sebenarnya masalah autentisitas ini sudah sejak lama menjadi perhatian para intelektual Muslim gitu, terutama dimulai sejak adanya pertentangan pemahaman istilah. Misalnya dulu dari awal ada pertentangan antara pemahaman istilah qadim dan hadis, sesuatu yang qadim dan sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya dengan perkembangan ini di zaman kolonial juga, itu karena banyak daerah-daerah kaum Muslim yang menjadi jajahan para kaum kolonial. Nah, sehingga ada pengaruh terhadap sikap, perilaku, tindakan, pemikiran di dalam umat Islam karena bersentuhan dengan para pemikir-pemikir Barat ini. Nah, terakhir dengan perkembangan kemajuan sains dan teknologi, dengan kemajuan budaya, ini ada perubahan-perubahan. Nah, oleh sebab itu banyak para intelektual Muslim sudah berpikir tentang autentisitas di dalam Islam atau di dalam bagi seorang Muslim untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang selama ini kita anut. Nah, tapi sebelum saya membicarakan sebelum membicarakan tadi apa yang ingin saya sampaikan, mungkin saya akan membahas dulu ada dua istilah nih Pak Jul, dua istilah, yaitu autentisitas dan originalitas. Autentik dan original. Nah, biasanya kan kita di dalam bahasa sehari-hari kita taunya asli, ya asli saja, original ini kan itu. Nah, pertama kalau kita lihat dari autentisitas, kalau kita lihat dari kamus Oxford misalnya, itu di situ dikatakan bahwa autentisitas itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang benar dan asli. Nah, ini menurut kamus Oxford gitu. Nah, di dalam kajian cultural studies, dalam kajian budaya, nah dari pengembangan itu juga dipahami bahwa autentisitas ini adalah sebuah klaim atas sesuatu yang terkait dengan esensialisme yang berimbas pada asal muasal yang murni. Nah, dari sinilah kita dapat memahami makna daripada autentisitas. Nah, tadi saya katakan bahwa ada istilah lain yang kita kenal, yaitu originalitas. Nah, ini di dalam bahasa Arab originalitas ini salafiyah. Tapi yang dimaksudkan bukan salafiyah yang kita pahami selama ini secara teknis yang kita dengar sehari-hari.
ini kalau autentisitas tadi itu disebut dengan usuliyah. Jadi ada usuliyah tentang asal-usul mula dari awal dari segala sesuatu, ada juga originalitas di dalam makna salafiyah. Nah, istilah daripada originalitas ini lebih menekankan pada makna keaslian daripada suatu teks, suatu material, secara material. Jadi bisa dia secara teks, secara tekstual, bisa juga secara sebuah karya, misalnya karya intelektual, itu kan dalam makna material. Nah, ini dikenal dengan originalitas gitu. Artinya originalitas dalam makna teks ini dia bukan suatu reproduksi. Kalau sesuatu yang sudah direproduksi itu enggak originalitas lagi dia katakan, atau cloning yang kita kenal, cloning atau turunan-turunan turunan-turunan daripada sesuatu. Nah, jadi ada dua perbedaan di sini. Autentisitas ini adalah cara berpikir esensial murni di dalam diri seorang manusia ini, sedangkan originalitas ini adalah penilaian keaslian yang dilihat dari produk material. Nah, ini makna antara autentisitas dan originalitas. Nah, mengenai autentisitas yang tadi saya katakan tadi, yang sudah menjadi perhatian umat muslim ini sekarang mungkin dalam konteks ini kita lihat ada dua. Kita lihat dari dua intelektual muslim, yaitu Arkon dan Muhammad Iqbal. Nah, ini. Nah, yang pertama mungkin kita lihat Arkon. Arkon ini dia sudah berpikir bagaimana caranya menggali autentisitas dalam seorang muslim sehingga bisa mempertahankan nilai-nilai esensi yang sejak diberikan daripada masa lalu, hari ini, nanti maupun yang akan datang gitu. Nah, di sini Arkon berangkat, kalau begitu kita harus melihat dulu awal yang ada dalam diri sesuatu umat ini. Nah, dia mengajukan konsep yang namanya konsep usul. Konsep usul yaitu Arkon melihat itu diangkat dari kesadaran diri. Nah, dalam konteks ini karena Muhammad Arkon ini dia seorang ahli sejarah Arab, jadi dia berangkat mulai dari nilai-nilai autentisitas Arab begitu. Nah, jadi kalau begitu autentisitas ini harus kita gali dari bagaimana kehidupan Arab Islam. Nah, inilah yang harus kita gali katanya dari kesadaran diri kita. Nah, jadi kata kuncinya di sini berangkat dari autentisitas, dia berangkat dari Arab Islam begitu. Nah, ada lagi yang tadi saya katakan Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini dia berpikir dasar, ini dia mengatakan ada kalanya nalar dan intelektual ini di dalam suatu perjalanan, suatu zaman, suatu tempat, suatu masa, ini bisa salah dalam hal berpikir begitu. Nah, disinilah Iqbal melihat adanya suatu perubahan-perubahan yang secara yang mengganggu autentisitas di dalam setiap muslim karena hubungan yang tadi ini yang saya katakan tadi. Nah, Iqbal ini seorang ahli budaya, dia seniman. Oleh sebab itu kalau kita lihat itu produk-produk yang dia lahirkan banyak dalam bentuk puisi, banyak di dalam bentuk karya-karya yang bersifat puitis lah itu. Tapi yang dituangkannya adalah pemikiran-pemikiran yang ada pada dirinya. Nah, Iqbal melihat bahwa autentisitas ini harus muncul dari intuisi kita sebagai manusia, sebagai kesadaran diri kita, di mana autentisitas itu katanya harus datang dari diri sendiri, karena dari diri sendiri inilah yang bisa mengaitkan
bisa memperlihatkan adanya pertalian antara masa lalu dan masa kini. Nah, ini tidak ada lain menurut Iqbal bahwa intuisi ini harus kita gali berdasarkan daripada pesan-pesan Tuhan. Ini tidak ada lain katanya kecuali pendekatan diri kita kepada Tuhan melalui apa? Melalui kesadaran diri yang diberikan oleh Allah sebagai kesadaran universal, yang kalau kajian kita itu yang diberikan melalui apa? Peniupan ruh kepada manusia. Nah, ini yang sebenarnya harus digali. Nah, dengan kesadaran diri inilah nanti dia membentuk suatu umat. Nah, istilah bagi yang digunakan oleh Iqbal. Jadi ada dua pemikiran kalau kita lihat sekarang itu. Kalau Muhammad Arkun membangun pemikiran berdasarkan usul, kalau Iqbal berdasarkan sistem umat. Tapi kalau kita simak, keduanya ini dia berangkat mengacu pada aspek material. Artinya dalam aspek material ini dalam bentuk pemikiran salafiyah. Hanya melihat teks-teks tekstual dari peninggalan-peninggalan Islam. Walaupun secara metodologi memang keduanya jauh melampaui metodologi dari ilmu pengetahuan modern. Nah, itu sudah dikembangkan lebih luas lagi melampaui itu gitu. Secara esensi apa konsep dasar dari kedua intelektual muslim ini? Nah, kalau kita lihat secara esensi itu keduanya sama-sama menganggap bahwa autentisitas ini harus menghubungkan masa lalu masa kini. Nah, kalau kita lihat teks-teks yang dikemukakan, beliau tidak menyinggung bagaimana hubungannya dengan masa depan gitu. Namun sumber-sumber ini yang tadi saya katakan ini sebatas artinya dalam konteks kalau kita lihat berarti orisinalitas dalam konteks material, atau di dalam kalau kita lihat di dalam dunia matriks saja gitu. Itu yang pertama. Nah, selain itu keduanya ini tidak menghubungkan secara konsepsional terhadap apa yang tadi saya sebutkan tadi, terhadap masa depan, sehingga apa yang dikembangkan ini tetap adanya karena tidak melihat hubungan dalam satu konsep masa lalu, masa depan, masa kini dan masa depan. Akibatnya adanya percampur adukan antara filosofis transenden yang kita bahas kemarin itu dalam pemahaman esensialisme Islam ini yang ada pada periode Mekkah dan teknis imanen pemahaman dalam periode Madinah, sehingga kalau kita lihat ada gap, ada keterputusan daripada menyambung daripada apa yang kita katakan tadi untuk mencari nilai-nilai autentisitas di dalam diri Muslim atau di dalam Islam ini. Gitu. Bagaimana hubungan antara autentisitas dengan budaya? Nah, Karena kita tahu bahwa sebelum Islam budaya masing-masing daerah kan sudah ada dan berkembang dengan coraknya sendiri. Iya. Nah, tadi kan sudah kita katakan bahwa pemikiran untuk mencari Islam yang autentik, Muslim yang autentik ini salah satu kan tadi disebutkan karena ada pengaruhnya kolonialisme dan perkembangan peradaban manusia di suatu daerah, suatu tempat, satu waktu ini kan berbeda nih. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya budaya ini adalah produk yang tadi dikatakan suatu daerah ini yang diwariskan kalau istilah kita itu dia diwariskan tanpa wasiat. Artinya tanpa wasiat ini budaya ini tumbuh, dia berkembang ini secara alami. Nah Islam yang datang kemudian baik di dalam negeri asalnya sendiri di Arab maupun karena dia mengalami diaspora
ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini dia bersentuhan dengan nilai-nilai tempat asalnya. Nah, budaya, warisan budaya ini yang biasa kita sebut dengan heritage apa, warisan budaya dari budaya ini. Nah, ada percampuran antara Islam yang tadi muncul awal berkembang, yang juga sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya tempat munculnya pertama kali, dan juga selanjutnya setelah dia berdiaspora, dia mengalami juga percampuran terhadap budaya-budaya lokal gitu. Nah, oleh sebab itu terbentuklah apa yang kita sebut dengan Muslim hibrid. Nah, kita ini sebenarnya Muslim hibrid nih. Kita hidup di antara autentisitas Islam yang awal dengan budaya-budaya yang ada pada kita begitu. Nah, Muslim hibrid ini yaitu Muslim yang bercampur dengan dari budaya asal dan budaya lokal. Jadi budaya asal yang dia muncul dari Arab dengan budaya lokal. Nah, dari sinilah, dari pemahaman inilah, dengan perkembangan ke depan, kita perlu menggali, kita perlu memikirkan bagaimana kita menemukan autentisitas Islam yang berada di tengah-tengah antara dua pengaruh ini, Pak Jul. Artinya dua pengaruh ini, bagaimana kita mempertahankan autentisitas daripada Muslim Islam tadi yang kita sebut usulia tadi, dan bagaimana juga kita mengembangkan sebagai warisan yang ditinggalkan kepada kita sebagai heritage ini untuk kemajuan-kemajuan yang akan datang. Artinya bagaimana kita menempatkan kita seorang Muslim berada di antara tegangan antara autentisitas ad-din, agama ini, dan heritage budaya, di mana kita berada di antara kedua tegangan itu. Nah, ini yang menjadi pemikiran para intelektual Muslim, kenapa perlu memikirkan autentisitas di dalam setiap Muslim begitu. Apa hambatan yang muncul dalam mencapai gagasan ini? Nah, kalau kita lihat hambatan-hambatan yang muncul tadi, seperti tadi sudah saya katakan, kedua pemikir gagasan baik Arkon maupun Iqbal tadi, ini kan tadi saya katakan dia walaupun penelusurannya adalah autentisitas, yang satu tadi berangkat dari budaya awal Arab, ya, yang sedangkan yang satu lagi dia sebenarnya seorang Pakistan itu yang hidup di Amerika. Dia berangkat dari nilai-nilai teks yang ditinggal yang ada pada umat Islam sekarang. Artinya bahwa landasan dasar yang dijadikan kedua para intelektual Muslim ini adalah teks-teks material, sehingga ini berkembang di dalam perkembangan umat Islam kita yang menerima ini gitu. Nah, hambatan-hambatan inilah, misalnya kalau kita lihat ketika ada kebangkitan Islam yang kita katakan kebangkitan Muslim itu, kalau kita lihat ini mengarah pada misalnya lebih berat kepada bernuansa Arabik. Nah, karena pengaruh itu tadi gitu. Nah, terus karena material teks berkembang, nah sekarang muncul semakin tegang nih istilah secara teknis yang sekarang ada di lingkungan kita. Orang mempertentangkan tentang apa itu yang di WA, di Facebook banyak itu, di media Salafi dan Wahabi. Nah, itu sebenarnya Salafi dan Wahabi, Aswaja dan Salafi gitu. Coba kita lihat semuanya melihat teks itu kan, lihat teks ini, lihat hadis ini, lihat teks, perhatiannya terhadap teks, bukan penggalian nilai-nilai autentisitas Islam. Padahal yang kita sebut, saya sebagai Wahabi, yang dikatakan Pak Jul ini sebagai aswaja kita ini, sebenarnya kita kan dalam satu himpunan Sunni. Nah,
Tapi kenapa lebih muncul pertentangan sedemikian ini begitu? Nah, padahal yang kita pengen gali ini bukan autentisitas, artinya yang berkembang ini bukan autentisitas dalam makna usuliyah. Ternyata yang berkembang di dalam masyarakat bawah ini adalah originalitas dalam makna salafiyah begitu, dalam makna salafiyah. Sehingga ini yang kita lihat hambatan-hambatan. Nah, terus dalam hal seni budaya misalnya. Nah, kita lihat itu perkembangannya bersifat ya lebih bersifat tekstual Arabik atau lebih bernuansa yang tadi saya katakan, misalnya lagu kita model irama kasidah dengan nuansa Arab. Nah, ini sangat kental karena peletakan dasar-dasar ini yang berkembang, sehingga hambatan yang terakhir menyebabkan apa? Menurunnya semangat yang kita bahas kemarin, semangat intelektual periode Mekkah. Karena semangat intelektual periode Mekkah inilah yang mampu menggali nilai-nilai autentisitas di dalam Islam atau di dalam Muslim begitu. Apakah ada pesan-pesan Al-Quran baik secara tekstual atau maknawi yang agar kita menjaga autentisitas Islam ini yang harusnya tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia matriks? Nah, kalau kita lihat apa yang tadi kata Pak Jul, tentu berdasarkan kajian rasionalitas Quran ini kan kita harus melihat adakah pesan-pesan Allah begitu kan yang selalu mengingatkan kita agar kita menjaga autentisitas ini gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, di situ Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Allah tidak menggunakan di sini menurunkan Al-Quran. Artinya di sini Allah bukan menyuruh melihat pemahaman secara tekstual untuk mempertahankan yang diturunkan yang Allah jaga ini, tapi dalam makna az-zikra. Az-zikra ini kita tahu bermakna dasar bisa memori, bisa ingatan, bisa ilmu pengetahuan. Nah, makna az-zikra ini menunjukkan adanya hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang harus kita pertahankan. Oleh sebab itu Allah katakan Allah menurunkan dan dia menggunakan kata kami. Artinya ada hubungan antara proses-proses objektif di luar subjektivitas Allah begitu. Nah, artinya yang diturunkan Allah yang perlu dipertahankan dan dijaga itu adalah az-zikri, adalah pemahaman autentisitas daripada makna di dalam wahyu-wahyu yang diturunkan Allah, bukan mempertahankan keasliannya dalam konteks tekstual. Kalau dalam konteks tekstual dia sudah tidak asli, karena kita tahu bahwa yang turun itu Al-Quran yang kita baca sekarang, dulu nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada pembukuan, nggak ada segala macam. Nah, tapi yang dimaksudkan adalah mempertahankan itu pesan-pesan Allah terhadap maknanya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga di surah At-Taubah ayat 122. Ini di sini Allah lebih tegas lagi. Allah memesankan bahwa Allah katakan wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffa, janganlah kamu berangkat semuanya untuk pergi. Nah, dalam konteks awal asbabun nuzul ini awalnya dia dalam konteks pergi berperang semuanya begitu. Berjuang artinya berjuang di dalam dunia matrik ini, bagaimana kita berjuang harus menang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum Allah katakan kenapa tidak dari kamu itu ada segolongan yang kamu itu beberapa orang itu untuk apa? Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Untuk pergi apa?
memperdalam pengetahuannya tentang ilmu-ilmu pengetahuan, tentang apa-apa yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan ikut semuanya dalam aktivitas praktis. Kalau dalam konteks sekarang kan, semuanya kita berbicara ekonomi, politik, sosial. Nah, jangan semua. Allah katakan, hendaknya di antara kamu ini ada yang memperdalam, memahami apa yang ada di dalam ad-din. Nah, nanti kita bahas nanti makna ad-din itu. Nah, di dalam ad-din supaya apa? Supaya liyundiru kaumahum, dia dapat memberi peringatan kepada kaumnya itu apabila raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada mereka. Artinya bahwa kita diperintahkan, sebagian dari kelompok kita ini, untuk mengembangkan intelektual kita, pemahaman kita tentang mengkaji nilai-nilai apa saja secara intelektual, secara secara akademis, untuk memperlihatkan para praktisi-praktisi ini. Nah, sekarang ini sudah sangat berkurang di dalam kehidupan kita gitu. Seperti yang saya katakan bahwa sekarang sudah terjadi eksodus di mana para akademisi berbondong-bondong meninggalkan benteng-benteng akademisnya dan bekerja di ruang yang menjanjikan, yaitu di ruang-ruang praktisi. Nah, ini yang saya kira dapat saya sampaikan, bagaimana kita mempertahankan autentisitas Islam atau autentisitas dalam diri seorang muslim. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari kajian kita kali ini apa? Kesimpulan tadi perlu saya ulang lagi, ya tidak ada cara lain. Pertama, kita harus kembali pada periode Mekah dan periode Madinah secara komprehensif begitu. Yang kedua, satu-satunya kita mengembangkan pemikiran rasionalitas Quran yang komprehensif, koheren, rasional, logis, dan bersifat Quranik. Yang dengan itulah kita bisa menggali daripada autentisitas usuliyah di dalam Islam. Jadi kita tidak terjebak di dalam originalitas dalam bentuk salafiyah, dalam bentuk teks-teks original yang seperti yang kita pahami sekarang ini begitu. Istilahnya kita kembali kepada sunnah lah, bukan kembali kepada teks hadis gitu. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Jul, dalam tema yang ke-61 ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian rasionalitas Quran kita pada kali ini. Sampai ketemu pada kajian akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.